sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa kata ayat dalam Al-Quran itu selalu hubungannya dengan ketakwaan? Oh, ternyata manusia dikala mau menikah wajib dia lebih baik dari sebelumnya. Menggunakan Arum 21. Yang jadi masalah yang undang gak baca, yang suruh baca yang diundang. Yang diundang selalu oke, gak baca, yang dibaca tanggalnya sama tempatnya. Betul. Giliran datang baru mikir, kalau isinya banyak kasih nama, kalau sedikit nggak usah dikasih nama, yang penting setor muka gitu kan. Tapi di sini nggak ada yang begitu ya. Kenapa? Karena dikala manusia sudah menikah, mereka harus sudah selesai. Supaya apa? Karena Allah akan titipkan sebuah generasi yang harus lebih baik daripada kedua orang tuanya. Oh, kenapa setelah hamil idealnya ayah ibunya itu sama-sama lebih soleh? Di kala 4 bulan sebagian masyarakat itu harus selamatan. Bulan pertama nih, ibu betul ada yang selamatan waktu 4 bulan? Kenapa diselamatin? Oh, ditiupkan dulu, dituliskan 4 perkara, betul? Yang harusnya doa bapak ibunya atau orang lain? Nah, kenapa ibu malah di kamar muak? Yang doain orang banyak, kemudian bertanya. Ibunya malah tiduran, orang lain suruh baca. Karena Allah, doa seorang ibu itu 40 lebih bagus dari 40 wali Allah. Terus 7 bulan, kenapa selamatan dari? Betul Bu? Ada yang selamatan? Maaf ya, saya tidak bicara fikih ya Pak. Jangan dimarah Pak, kok hadisnya ngomong jangan begitu ya. Saya bicara tentang ilmunya aja. Pertanyaannya, kenapa harus selamatan? Gitu dari dulu Pak, yang baca rujakan Karena pertama kali manusia bayi dibuka syaraf pendengarannya sama Allah menjelang 7 bulan. Makanya pas 7 bulan pas kebagian masyarakat Melayu bukan selamatan. Sekali lagi yang harusnya doa siapa? Kenapa panggil orang banyak? Kalau sedekah ya, yang sedekah mangga terus gitu loh. Bagus, silahkan, maaf ya. Tapi yang pertama kali yang harus doa siapa? Ibunya, karena ternyata bayi itu baru mendengar, baru mengenal suara ibunya. Berarti yang harus banyak ngomong siapa? Ibunya. Kok ada hubungannya dengan bully? Ada, nanti saya sambungin Pak. Biarin aja. Bully pertama di kala bayi dalam kandungan, mereka sedang sering ketakutan karena dia dibully oleh orang tuanya. Dengan cara apa mereka? Dengan cara anak belajar rasa takut, rasa senang dari peredaran darah ibunya. Kalau ibunya stres, peredaran darahnya lebih cepat dan itu bisa di bawah 7 menit. Maka bayi sudah ketakutan terus. Memang itu bukan bully, terus menerus. Maka dosa yang paling besar bila yang membuat istrinya menderita bersumber minyak. Lagi Bu, lagi senang kok. Nanti dikira bully nggak bisa jawab. Awal pertamanya itu begitu memang. Mau dicek kalau ibunya tenang, ibunya bagus sampai kelahiran lihat anaknya. Jadi bully pertama bayi itu sebenarnya lewat ibunya. Jadi kalau suaminya ditunggu 1 minggu tapi jarang pulang malah sepedaan, istrinya sedang hamil, itu pembulian luar biasa. Kalau suami bisa hamil lagi, suami bisa hamil lagi. Tapi di sini ya. Udah, jadi kalau ada anak saat ini, apa-apa takut, apa-apa marah, apa-apa takut, apa-apa marah setelah masuk TK, SD kelas 1, jangan langsung marah, biar nggak sekolah di saka kamu ya. Introspeksi dulu waktu hamil, ibunya gimana? Abinya gimana? Makanya tadi kembali ke pernikahan menggunakan Arum 21.
bahaya maksud saya. Kemudian ini bully yang kedua. Kenapa setelah lahir manusia usia 0-2 tahun sebaiknya bayi itu dengan ibunya? Dan sebaiknya disusui sampai 2 tahun. Tapi kenyataannya tidak semua perempuan mampu sampai 2 tahun, tapi mereka mampu sampai 60 tahun. Bunda, ada sebagian perempuan yang tidak mampu menyusui sampai 2 tahun, betul nggak? Tapi kepada yang dewasa kenapa mampu? Masih Pak? Gak punya alasan. Pokoknya ambil, berubah masih. Maka 0-2 tahun anak-anak sedang apa? Kalau kata Bu Imas, maaf ya Bu Imas, Masya Allah, maksudnya sembunyi kalau ada saya Bu Imas. Iya. Kalau 0-2 tahun kenapa ada menyambungkan sel otak? Kenapa Allah itu sebarkan, Allah hampakan 100 miliar sel otak untuk bisa melakukan komunikasi dan aksi? Ini pembulian yang pertama. Maka kalau seorang ibu anak mulai 2 tahun, 0-2 tahun, semua ibu di muka bumi ini kalau menyusui lisannya berbunyi yang baik. Sebelum menikah, 1 apa 2? Makanya namanya iswan dengan istri. Jangan nyari istri. Terus, gak apa-apa ya, ini bulinya gak perlu, boleh ya. Karena bullying itu sesuatu yang sering banget didengar, nanti lama-lama kita kayak trauma dengan bullying. Jadi sedikit bullying, wah saya dibully. Tadi dilempar sama Ustaz Ajis pakai uang 100 ribuan. Ini bullying. Jangan senang, boleh kita fokus pada itu, tapi jangan berlebihan. Mohon maaf ya. Jadi saya akan mulai dari 0 aja nggak apa-apa ya. Karena di sini TK adalah fase A kan, fase 2, sepakat ya. Kalau 2 tahun semua ibu di muka bumi ini kalau sedang megang anak usia 0-2 tahun lisannya selalu bicara. Makanya secara fitrah seksual 0-2 tahun harus sering sama ibunya. Secara peradaban, secara kekeluargaan, secara agama, seorang suami harus pandai-pandai membuat istrinya di usia 0-2 tahun itu hatinya tersenyum. Itu wajib. Kenapa? Karena seorang bayi waktu dia nangis, waktu dia dimandiin sama ibunya, ibu waktu 1 bulan yang mandiin bunda atau ayah? Yang mandiin 1 bulan ayah. Nah, itu pembulian. Karena kalau laki-laki yang mandiin mulutnya nggak bunyi. Udah gitu dong. Sok ibu yang mandiin. Ya Allah, pengganti Jokowi, Masya Allah. Bener nggak? Bunda sedang habis mandiin, bedakin pakai baju, mulutnya bunyi nggak? Bunyinya positif atau negatif? Betul, selalu positif. Bunda sedang jemur baju di lantai 26. Bajunya habis, lari nggak? Habis lari, bunda yang minta maaf atau bayi yang dimarahin? Maafin mama ya Allah, maafin mama. Maka konsep kehidupan manusia, dikala dia diasuh oleh seorang ibu yang baik, maka semuanya baik. Kalau ada perilaku manusia yang negatif, itu sebenarnya apa? Bukan murni dari pengasuhan, tapi dari apa? Dari contoh yang mereka rasakan. Kalau semua ibunya jadi masalah kalau yang mandiin abinya, yang pakai baju abinya, laki-laki teh mulutnya nggak banyak bunyi. Makanya anaknya waktu sekarang kalau TKB mamanya ngomel malah kalau bunda nggak percaya boleh diuji di dunia. Kalau seorang ibu sedang menyusui lisannya baik, nanti konsepnya kebaikan. Kalau bunda sedang menyusui gibah, boleh cek anaknya. Nanti mudah sekali bergibah. Jadi kalau menyusui itu di rumah, di kandang. Ya bu di kamar sok, kata ayah, mah kamu menyusui di rumah nih 15 juta terserah. Ya itu, makasih, ya kan? Jadi terima, ini lagi menyusui disuruh buat nasi goreng, coba rasanya. Ya kan? Maka ayatnya tadi supaya semua
sudah menikah, tapi masih sama perilakunya, ada permasalahan dalam pernikahannya. Iya. Kemudian ayah bunda, kenapa lagi? Kenapa terus Pak saya? Kenapa bully? Ada bully verbal, maaf ya Bu, ada bully fisik, ada bully media gitu ya, ada bully sosial. Kenapa TK semuanya 99% gurunya perempuan? Saka guru laki-lakinya TK ada berapa? Iya, berarti 99%. Emang salah saya Pak? Maaf ya, betul nggak sih? Oh, ternyata ayah bunda ada alasannya. Karena kenapa kok perempuan? Oh, cewek. Oh, validasi. Ya. Jadi, saya belum masuk ke sini loh ya. Biarin aja itu. Yang penting paling lihat saya. Dandan dari sini. Kenapa perempuan? Karena perempuan itu sangat reaktif, sangat ekspresif. Karena kebutuhan anak-anak di usia di bawah 7 tahun itu happy. Jadi kalau ada anak usia TK stres, yang bermasalah orang dewasa di sekitar. Semua anak usia di bawah 7 tahun itu senangnya itu dipuji. Maka dulu saya sampaikan ciri-ciri anak PAUD itu bergerak, imajinasi tidak terbatas, harus pujian. Caper, nyebelin, gak bisa diem. Betul Bu? Kalau bercanda mendorong pakai fisik, makanya suka pamer. Ini ada anak TK pamer, mamahnya yang pingsan. Sombong banget, sombong banget. Apaan sih kayak gitu? Nggak usah, anak TK itu memang sukanya orang lain memuji dirinya. Makanya guru TK 99% perempuan. Putra bunda datang senyum, ya Allah ganteng banget. Sok, kalau laki-laki yang kayak gitu, maknya ngomong. Tenang. Betul nggak? Sok ayahnya suruh kayak gitu, mau nggak? Assalamualaikum. Kata dia ngomong sakat, sispek tapi melambai. Mending yang gendut. Itu alasannya. Karena anak-anak itu jangan stres. Kalau anak sekarang itu kerjaannya, anak 4 tahun itu mengeluh kerjaannya. Anak 4 tahun itu secara fase dia fase sosial pertama, dan usia 3 tahun itu egosentris. Kalau dia punya, melihat orang lain punya, pengennya ngambil. Itu ada fasenya. Jangan pingsan, biasa saja. Biasa. Jadi kalau anak 3 tahun sudah punya minuman, punya temannya, pengen ngambil, diminta nggak boleh. Kalau ada orang dewasa seusia bunda, seusia ayah, udah dibeli mobil, pengen truk, berarti gagal usia 3 tahun. Mas ya? Artinya bunda, oh ada urutannya ya. Hubungannya kenapa hari ini bully itu di TK sangat sampaikan dari awal, supaya bunda ya melihat sesuatu yang terjadi di usia anak 7 tahun itu tidak terlalu stres. Mereka itu bunda yang paling mudah baik itu anak di bawah 7 tahun. Paling mudah bergaul, paling mudah baik, tidak punya dendam, itu semua anak di bawah 7 tahun. Mau dipukul sekeras-kerasnya, coba pakai palu sini. Nauzubillah ya. Pulang nyampe rumah mereka satu hanya butuh validasi. Allah ya Allah, sakit banget Pak ya. Allah ya Allah, baik. Allah yang rasa sakit, nah Allah yang menyembuhkan. 5 menit, 10 menit mau main sama siapa? Sama Mego. Astagfirullahaladzim. Jangan main sama Mego. Sampai main sama Mego. Berarti yang membuli siapa? Bahkan katanya membuli kita ya. Bunda kapan hari ini tidak marah? Udah ada yang katanya dari tadi yang belum marah dari tadi. Rata-rata kita itu marah
kamu tiap hari dia nyebelin. Kenapa? Karena kebutuhan mereka beda. Mereka apa bu? Kebutuhannya bergerak. Maka masuk Saka selalu tanya, Bunda dulu waktu Mas waktu perkembangannya anaknya merangkak atau tidak? Selalu ditanya sama Bu Imas. Enggak bu, kenapa harus merangkak? Karena merangkak itu semua salah aktif. Ya bu, tapi biasa kalau suami Bunda nggak merangkak harus merangkak. Sudah sering Pak beda merangkak. Kenapa? Karena sarafnya kurang, semuanya tidak aktif, nanti dia bermasalah di usia berikutnya. Maka banyak anak yang pemarah, kalau marahnya kontrol dirinya nggak ada, baru masih muda tapi dia bosannya luar biasa. Cek garannya, barangkali proses bergeraknya tidak sempurna. Bahasanya motoriknya tidak sempurna. Kalau nggak percaya, ayah pernah dari sini jalan ke depan ya? Capek nggak ya? Enggak kan? Kalau sini berdiri ke depan, coba merangkak. Mencoba, kira-kira merangkak dari sini sampai sana, semua keluar keringat ya? Karena sarafnya semua aktif. Maka anak-anak di rumah itu biasa bergerak sehingga usia 4 sampai 5 tahun anak-anak itu apa-apanya pakai fisik. Karena semua anak kepenginnya sendiri dan mencoba, semua anak. Jadi anak 4-5 tahun fasenya kematangan sosial pertama, dia separuh bisa, separuh minta dibantu. Anak 4-5 tahun pakai baju dia sudah bisa ngancurin sendiri, tapi lepas kancing sulit. Yang jadi masalah dibully sama emaknya. Bukan. Betul. Anak usia 4 tahun semuanya kepengen mandi sendiri, tapi dibully sama orang dewasa. Jangan lupa gosok giginya. Jadi berat lagi dibahas banget ini. Berangkat langsung praktek. Coba lihat. Di mata sini nggak kelihatan langsung praktek. Astagfirullahaladzim, apaan kamu ini? Aman. Kalau nanti dia melakukan itu kepada temannya, itu sama siapa? Ibu, mohon maaf, Bunda kan sering ke Jepang sama ayah wajah-wajahnya kan? Itu, kan Pak? Kayak siapa? Jadi kalau ayah suka ke Jepang, ayah suka ke Finland, anak 5 tahun di Jepang nggak ada yang ibunya ngantar ke sekolah. Betul kan? Naik kereta sendiri? Iya, pulang sendiri? Kira-kira kalau usia 5 tahun udah selesai secara perkembangan kemandiriannya. Mengikat pakai sepatu yang tali di kalau itu 5 tahun itu. Dan saya yakin bisa kain repet seperti itu. Bahkan sepatu sendal. Ibu gini salahin terus. Yang kanan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kamu tuh kaos kaki hilang wae. Seminggu baru satu lusin, sepatu ada, satu gak ada. Putra bunda kayak gitu gak sih? Berarti normal. Jangan dibully dulu. Bully pak, saya kemarin pulang gak pakai sepatu, gak pakai kaos kaki sebelah. Nah, habis sampai rumah, diapain? Tanya anaknya, kenapa kaos kaki kamu gak ada? Gak tahu, baru mainan. Yang mainan siapa? Mego, padahal sama dia mainannya. Maka baper. Allah baper, kok bisa disaka? Mama teh baik gak kalau masuk saka? Besok siapa kepala sekolahnya? Saya bilang sama suami saya, anggota dewan suami saya. Mana-mana jadi. Halo ibu, maaf ya. Kenapa? Karena putra bunda yang masuk sini tidak baik. Apa saya ini bukan berarti saya di sekolah-sekolah yang lain juga ya bunda ya. Sekolah saka itu bagus menurut saya. Kenapa bu? Karena mereka memfasilitasi semua ada di anak bergerak, jelas. Imajinasi tidak terbatas itu jelas. Kemudian haus penghargaan itu semuanya diberikan. Anak-anak yang paling tidak suka itu batasan. Makanya putra bunda yang TK, ada yang di sini yang TK? Yang kelas 1 ada? Anak TK kelas 1 paling tidak suka ada batasan bu. Makanya kerjaannya tawaf sama sakti sama lempar jumroh. Itu hak mereka.
Kalau kita paksa dia duduk diam, kalau ada anak usia di bawah 7 tahun tapi dia hari diam kayak gini nggak bergerak, saya curiga jangan-jangan semuanya cacingan. Harusnya kalau bergerak, eksplor, maka ayah bunda boleh cek, ayah boleh introspeksi, boleh merefleksi. Dikala dulu ayah di usia di bawah 7 tahun sudah main di sawah cari belut, mandi di sungai, bunda ada yang mainan di luar hujan-hujanan. Hari ini sangat bertanggung jawab dan sangat mandiri. Bunda ada yang dulu di bawah 7 tahun sudah sering main, mandi di sungai, cari belut, ada debu dibibisin buat kue-kuean. Ada? Gak sama halu emang masalahnya. Biasa. Ya emang gak dibully, tapi mindsetnya beda. Mindset yang dibangun beda, bunda tersenyum, besok main lagi. Maka hari ini gasnya habis, beli tabung sendiri, pasang sendiri. Air mineral habis, galon diangkat sendiri, pasang sendiri. Kenapa? Karena proses itu tepuk tangan buat sekolah anak. Jadi sekolah itu keren banget untuk geraknya, karena anak-anak yang tidak terfasilitasi semua indera, dia tidak akan berkembang maksimal di kemudian. Ya Bu, kebayang ya? Pertanyaannya tadi, kenapa guru TK perempuan? Karena tahu mereka itu pada luka hatinya anak-anak TK. Kalau ada anak TK seminggu gak ada yang nangis, aneh. Betul gak sih Bu? Guru TK ada di sini? Mana? Oh iya, ada yang nangis setiap minggu? Alhamdulillah normal kan? Tiap hari malah ya Allah keren banget ya. Anak TK itu sedang belajar 1, kepedulian sosial, stabilitas sosial, pemahaman sosial, komunikasi dan berbicara tidak terlalu terus terang atau asertivitas. Itu basic usia 4-5 tahun. Maka anak usia 4 tahun kalau ngomong terlalu terus terang. Mego masuk rumah Pak Mego, ayo nggak mau, rumah Pak Mego jelek. Ini kan saya. Wajar gak dia harus sekolah, jangan sendirian. Kalau di rumah, mama, itu teman aku kok jelek ya Pak? Namanya biasa aja. Yang punya anak jangan merasa dibully juga anaknya. Kenapa? 4-5 tahun. Tadi kepedulian sosial, pengennya pamer sama temennya. Aku sepatuku baru. Mamaku kemarin baru di mobil, tinggal tidur. Biasa aja, dia gak punya mobil, senyum. Nanti pulang ngomong, temenku bilang katanya mamanya beli mobil tinggal 3. Kamu juga tinggal 6 mobilnya. Ntar gak beli di pasar. Kenapa Bu? Mereka hanya senang banget cuma ya Allah keren banget guru TK perempuan. Semua guru TK itu selalu tersenyum Bu. Semua guru TK yang saya lihat itu sabar semua kalau di sekolah. Gak tahu kalau di rumah. Gak percaya lagi, boleh dicek. Kasih TK besok, kelas 1 sama TK, kasih gunting semuanya satu-satu. Teman-teman, silakan kalian bermain menurut yang kalian suka menggunakan benda yang ada di tangan. Insya Allah 15% motong rambutnya sendiri. Boleh dicek. Betul kan? Ya kan? Sebagian ini taplak dipotong. So kasih spidol di sini. Anak TK kelas 1, kelas 2 kasih spidol. Silakan teman-teman bermain menurut yang kalian suka. Insya Allah ini nanti yayasan stres. Bapaknya banyak banget soalnya. Karena imajinasi sedang tidak terbatas. Mereka kalau ada orang dewasa, kadang-kadang mereka ayo. Itu nggak sih Bu? Karena kebiasaan orang dewasa itu marah. Pertama kali anak belajar memarahi orang itu dari orang dewasa di sekitarnya. Kalau di sekolah bu guru kagak, bu guru teman-teman kita mau buat jurnal hari ini. Silakan kalian keluarkan pensilnya. Anak TKP ini nanya sebelah kanan. Boleh nggak Miss? Boleh nggak Bu pakai pensil yang ini guru TK yang sama guru kelas 1 2? Boleh. Kalau ini boleh. Yang ini satu kelas 15 orang, 10 anak nanya pensil.
sebenarnya. Benar ya? Tapi Bu Guru dengan boleh saya 10 kali. Kalau di rumah 2 kali dapat apa? Mama mau gambar, sok ambil dari sini. Di mana bagi tas? Tasnya di mana? Yang sekolah siapa kamu? Maaf ya Bu, kita suka begitu tidak? Berarti pembuli yang pertama kali siapa? Terus kenapa nggak pernah kritik sama diri sendiri? Orang yang melihat di bulan. Kita pembuli yang hebat, nggak pernah merasa salah deh. Bahkan anak usia kelas 2, kelas 3 dibully sama kita. Saya sering sampaikan, setiap pertemuan saya sampaikan, anak sudah wudu aja dibully sama orang tua. Udah wudu, wudu apaan? Coba lihat tangannya, kakinya, Allah segini kakak segini. Udah sholat udah, ya Allah 1 menit sholat, gak dibaca ya? Dan itu dari kita terus menerus. Ya bully verbal, ya kan? Yang paling banyak memang di Jawa Barat itu bully verbal. Yang paling banyak tahun 2022 bully verbal itu sampai sekitar 60. Banyak banget. Kalau belum fisik di bawahnya. Oh, terus ya. Gak usah kesini nggak apa-apa ya. Nanti kalau pengen, nanti bisa aja kalau udah sama kaya. Saya memang bingung Pak Ustaz kalau sini ngomong apa tidak segitunya. Intinya gini, oh ternyata kita mesti tahu dulu perkembangan anak-anak supaya nanti bully, apa batasan bully itu anak-anak kita dan gimana anak kita menjadi kuat kalau ada pembulian, itu kan intinya. Betul ya Bu? Nomor 1, kedua orang tuanya mesti sehat dulu. Ayah bunda sehat. Anda pede kan? Pak, saya ingat saya Pak. Makanya saya kalau punya anak, saya nggak mau anak saya kayak saya Pak. Saya hidupnya dengan derita dari dulu Pak. Ingat saya itu nggak ada. Kalau ada pakai kalau nggak ada ingat menurut mazhab saya. Kenapa? Karena ingat saya itu masalah satu karena tidak pernah ada jawaban dari masalah yang belum diterima. Saya dipukul sama si fulan. Tiap hari saya dipukul tapi saya tidak pernah tahu kenapa saya dipukul. Maka sebagai orang dewasa hari ini, mumpung anaknya masih di bawah 8 tahun, tolong tidak ada sesuatu yang harus tertunda dari perasaan yang anak-anak rasakan. Nanti kalau bunda malam harus recall itu, kakak pagi ada apa ya? Masa bunda lupa? Kami curi. Oh, itu dicuri apa? Ini masih biru. Tahu nggak kenapa kamu dicuri sama bunda? Nggak tahu. Karena kamu tidak nurut sama bunda. Bunda sudah bilang kakak mainnya jangan jauh-jauh. Kamu ke India. Bener banget ya Pak. Tapi mestinya bunda tidak perlu harus lucu. Maafin bunda ya. Selesai insya Allah sampai dewasa tidak akan berdampak menjadi luka pengasuhan. Sepakat? Jadi bully yang kita omongkan hari ini kalau betul tidak dibully maka dia akan semakin merasanya dibully sehingga apa? Dirinya merasa terkungkung, dirinya tidak merasa kuat. Kenapa? Karena mereka yang kuat punya lingkungan yang kuat. Nah, agresivitas anak-anak bukan langsung dipengaruhi oleh pengasuhan, tapi pengasuhan mempengaruhi kontrol diri baru mempengaruhi agresivitas. Oh berarti kalau ada berita tentang anak-anak yang pertama kali harus tanam siapa? Banyak ya, oke Bu. Sudah sekarang tidak ada alasan lagi bertanya lagi. Guru TK itu adalah banyak buat. Kalau guru kelas 1 perempuan atau laki-laki? Ada laki-laki, ada perempuan. Lebih banyak mana? Perempuan. Mulai banyak laki-laki kelas berapa? Sudah benar atau belum? Karena
0 sampai 8 itu masuk usia emas atau golden age. Betul ya? Golden age itu apa, Bu? Masa emas itu apa? Golden age pinter. Luar biasa. Ya, saya kayaknya saya jadi pusing. Mana yang bagus? Gembar-gembor golden age. Golden age apa? Kenapa orang pada gembar-gembor? Mau boleh tanya sama Bu Guru ya? Hasilnya, Bu Teh Guru, golden age itu apa? Usia emas, oh pintar. Gurunya kayak pintar. Betul sih, semuanya betul. Kenapa dikatakan golden age itu? Karena di usia 0-4 tahun perkembangan otak manusia itu 50%. 6 ke 8 tahun 30%. Berarti 80% perkembangan otak secara fisik itu ada di 0-8 tahun. Maka semua yang dia dengar, semua yang dia lihat, semua yang dia rasakan itu langsung masuk semuanya. Kalau Bunda sama Ayah sekarang saya ngomong masuk awal sama belakangnya doang. Yang dipikir banyak, kan? Belum besok pas jatuh tempo dipikir. Anak-anak di usia itu makanya butuh kebaikan, butuh cinta, bukan butuh marah. Maka kalau Sabina Ali perlakuan anakmu 0-7 tahun seperti raja, ada hubungannya? Ada banget. Kalau di sekolah dia sedang belajar stabilitas sosial, Bunda. Jadi kalau teman didorong dia menangis, dia diem. Tapi gimana kita ini ujungnya? Apakah kita mau mengajarkan tentang empati? Apa kita mau mengajarkan tentang apa? Tentang anak dengan kemarahan? Atau kita mengajarkan dendam? Jadi kalau anak-anak usia 27 tahun setiap ada masalah selalu mencari kedua orang tuanya. Selalu. Mau dia ayahnya kayak apa, bundanya kayak apa, anak 0-7 tahun itu selalu mendekat kepada orang tuanya. Lapar, ibunya dicari. Gak punya duit, ibunya dicari, ya kan? Kemudian kalau misalkan dipukul sama temannya, orang tuanya dicari. Semua Bu, orang tua. Untuk apa? Mereka butuh validasi dan mereka kepingin belajar bila nanti ke depan ada masalah kayak gini, apa yang harus saya lakukan. Permasalahannya kalau kita tidak menerima Bunda, punten aja. Anda sana kalau di sini wajahnya baik semua Pak di sini. Itu masalahnya. Jadi kalau ada anak-anak sebenarnya dia memang ada kekerasan fisik dengan temannya, dorong, ada yang sedikit luka. Orang tuanya nggak terima, bahkan dia ngegame berkelompok, nggak kayak di sini. Masalah itu. Padahal mereka itu sedang belajar bagaimana menjaga pertemanan yang positif dan menghindari pertemanan yang negatif. Itu usia 3. SD kelas 1 mereka sudah mulai tahu aturan dan bermain dengan aturan. SD kelas 1 paling bagus untuk mengoptimalkan daya ingatnya. Makanya kejadian-kejadian di SD kelas 1 itu sangat teringat. Nanti kelas 2 mereka sedang mengoptimalkan pemahamannya. Ya, kalau merasakan gimana, kalau mendengar gimana, tapi mereka harus tahu semuanya. Apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan mereka harus tahu. Maka anak kelas 2 itu Ibu, kalau dikasih nasihat, itu kalau nasihatnya ngerti, ada contohnya tahu. Tapi kalau nggak ada yang bisa dilihat, dinasihatin, dia kayak nggak mau dengerin. Anak kelas 2 dipanggil sama bundanya, jawab tapi tidak berangkat. Mego ambil sepatu, ya. Tapi nggak kemana-mana kan? Sampai 3 kali bundanya bawa golok. Ternyata dia bingung dari awal. Ada suara tapi nggak ada wujudnya. Kayak yang bunyi bau kata dia. Oh kelas 2, maka kalau yang terjadi konflik kelas 2 penanganannya beda. Kalau yang terjadi konflik kelas 1 penanganannya beda. Kalau yang TK pun berbeda. Ya, mulai nih ke sini ya. Tuh dampak perhubungan. Balik lagi sini nggak apa-apa ya. Minimal air beneran. Nih
penurunan prestasi, penurunan tingkat kehadiran, turunnya minat, kegiatan lainnya, sulit fokus, keluar dari aktivitas biasa. Itu kalau akademik. Nah, ini tidak percaya diri, sulit bercanda, sedikit teman, menarik diri, bahasa tubuh lemah, sering diejek. Itu dampak sosial. Ada nggak sih anak-anak yang mengalami ini? Halo? Tapi bagi mereka yang di usia 0-7 tahun dekat sama ayahnya, insya Allah ini lewat. Sekali lagi, bagi mereka 0-7 tahun yang dekat sama ayahnya, permasalahan ini insya Allah lewat. Percaya nggak? Enggak percaya. Bunda dulu ada yang dekat sama ayah. Yang Bunda dekat sampai hari ini yang banyak mengalami keluarga pasti Bunda. Oh ya, jadi serius gini. Boleh dicek, Bunda punya suami kan? Jadi Bu ngomongnya. Nah, gitu kan? Boleh Bunda cek kalau Bunda punya suami tapi tidak romantis, egois, minta maaf nunggu lebaran, memuji jarang, beliin baju suruh beli sendiri, ada? Yakin Anda juga nggak enak? Itu jawabnya. Jangan kepengen ganti. Ya. Yang kedua, mereka di usia 0-7 tahun tidak mendapatkan cinta dari ayahnya maksimal. Boleh. Maka sekarang bertanggung jawab Bunda, tapi dia tidak romantis. Lebih enak ngomong sama Bunda yang dia suka daripada Bunda ngomong tahu gak sih, tahu gak sih. Gitu aja, sabar Jadi jangan nyalain suaminya, suaminya bingung, nggak tahu caranya basa-basi. Yang penting gaji saya tak kasih walaupun cuma 35 juta Pak Ego. Kasih sama istri saya. Tapi saya nggak bisa basa-basi kayak orang lain, lebay nggak bisa. Kenapa mereka nggak bisa? Karena mereka di usia 0-7 tahun tidak mendapatkan cinta dari ayahnya. Kenapa banyak anak yang kurang berani? Karena kita yang salah. Kalau ayah udah datang kayak gini, mah insya Allah anak-anaknya selamat. Tepuk tangan buat ayah. Kalau pernah ada masalah di Saka yang luar biasa, sering ada masalah di Peru, berantem dan lain-lain, cek aja hubungannya dengan ayahnya gimana. Jalan pintas ya dari teori-teori yang banyak. Tidak ada karma ini. Misalnya fisik sakit berkelanjutan, sulit tidur, terkadang muntah, sensitif, sering gelisah, murung, mudah menangis. Ini tidak akan sampai terjadi ciri-ciri ini kalau dia ada kedekatan emosional dengan nabinya. Kenapa? Dikala dia menderita, dia menunggu ayah. Ayah, aku diginiin sama siapa? Sama si Meko. Sini. Masya Allah, ya Allah. Selesai. Besok kalau main jangan sama Meko, ingat. Ya, kalau Meko nonjok ganti nonjok. Kalau enggak golong aja di bawah. Itu yang membuat mereka belajar bagaimana kalau saya punya kuasa saya bisa membuli orang lain. Lihat, dulu di boarding kerasnya kedisiplinnya sama kakak kelas. ya. Terus waktu jadi pengganti agak keras juga bapak ya. Jujur ya, nggak suka dulu teh digituin, betul nggak? Benci digituin, betul nggak? Tapi setelah kita di posisi itu, kenapa selalu kayak ya? Betul ya? Itu yang hari ini terjadi. Dikala kita di luar, dikala kita yang jadi korban, kita bergetar. Tapi dikala kita sudah di posisi itu, tanpa kita sadari, kita melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena kita mendapatkan perilaku yang kayak kita. Baik, Bapak? Jadi hari ini anak-anak di TK itu kemungkinan membuli ada nggak anaknya? Kemungkinan membuli ada tidak? Ayo, yang sangat kompak nih, ada tidak? Dia niat bully tidak? Terus yang mengatakan itu bully siapa?
Berarti ada masalah? Jangan harus istighfar. Terima kasih atas jawabannya. Memang gitu kan? Ya kan? Kenapa ada kasus yang maaf ya, tapi ini yang ekstrim ya Pak. Kayak misalkan dia nangis, dia terdorong, atau mainannya direbut. Itu bukan bully Bunda, itu kekerasan psikis. Ya. Jadi jangan langsung difokus, dibully, dikasihan, nanti mentalnya terganggu. Ya. Jangan jauh-jauh mikirnya, mental kita dulu jangan diganggu. Nanti hasilnya keren. Dikala anak menangis begini, saya mau tanya, Bunda pernah menangis? Ke suami pernah? Butuh apa waktu Bunda menangis? Ayo. Butuh gini kan? Ya Allah, iya nih, Masya Allah. Iya, Mama, iya. Nanti tambah lagi ya, bulan lagi ya. Tapi kalau Bunda lagi nangis, suami bilang nggak boleh gitu. Perempuan yang beriman, kira-kira gimana? Makan beriman, gitu nggak kira-kira? Maaf ya Pak. Lo sama anak-anak yang mengeluh datang ke orang tuanya, mereka satu, mereka hanya butuh validasi. Yang kedua, mereka butuh pengakuan kalau aku tuh kayak gitu. Mama, aku nggak suka sekolah di Saka, gurunya jahat. Oh gitu. Emang kenapa gurunya? Temen aku maju, aku enggak. Nah ini jahat. Tapi kalau kita berpikiran sama dengan kita, maka jahat yang kita pikirkan itu lebih mengerikan daripada yang mereka pikirkan. Ciri-ciri anak 7 tahun itu suka mengeluh dan suka belajar di luar, tapi mereka sudah tahu aturan. Nah, masalahnya muncul di SD kelas 1 dan kelas 2 dikasih tahu sulit. Jangan ya Kak, ditahan tangannya ya, sama teman-teman harus sayang. Mereka nggak percaya dengan indera-nya. Anak kelas 1 mereka sedang percaya sama proses berpikirnya. Mereka sedang mengumpulkan keping-kepingnya di usia 3, 4, 5 tahun nanti. Makanya anak kelas 1 kalau dikasih tahu kadang ngeyel tuh. Karena dulu dia kalau kayak gitu diapain gitu. Contoh, anak kelas 1 itu merebut mainan temannya. Merebut sampai temannya nangis. Kalau dulu diapain sama Dewan dulu diapain? Kalau ada anak yang merebut mainannya temannya atau alat tulis temannya, biasanya diapain? Yang direbut nangis tuh, bapak ini pensilku. Dikasih pijakan nggak sama gurunya? Dia tidak mau tahu. Kenapa? Karena dia dulu di usia di bawah itu pernah merebut orang tuanya diam saja. Namanya anak-anak ya, kan juga baik lagi. Abai, maka nanti di usia itu mereka tidak lagi percaya dengan indera, tapi mereka sudah mulai percaya dengan proses berpikirnya. Maka anak-anak yang waktu usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dia minta mama, minta beliin kereta api. Enggak terlalu panjang nak. Kata ibunya. Dan larinya terlalu kencang nak. Itu tiduran loh, kalau berdiri kayak apa larinya kalau Terus setelah anaknya teriak-teriak melempar sepatu, melempar kulkas keluar rumah, sama ibunya dibelikan. Ya sudah nak, ini beli, tapi stop jangan nangis, kamu kebiasaan. Kalau nangis kayak halilintar kamu. Besok di usia kelas 6 dikasih pijakan enggak mau. Kenapa? Dia sudah tidak percaya dengan inderanya, tapi mereka percaya dengan proses. Makanya harus mati-matian usia berapa? 0, 7. Ini kasihan guru SD itu. Jadi Bunda yang sudah di TK, ya SD-nya mesti di sini, biar nyambung gerakannya, ya kan? Jadi kalau marah-marah sama guru teh enak ya kan? Sering ketemu soalnya. Iya. Sekarang saya mau tanya, Bunda teh mau ngejar apa? Ayah mau ngejar apa? Pengen anaknya teh hebat, pengen anaknya sukses, betul kan? Maka dia harus punya pijakan yang kuat. Memang paling baik itu sekolah itu berlanjut di tempat yang sama. Nanti kalau sudah SMA pindah. Kalau Palestina maka apa? Karena memang ini 9 tahun itu kalau bisa itu disentuh dengan sistem yang sama. Dengan 9 tahun ya. Jadi kenapa? Supaya lagu apa?
Mega sedang iklan dong. Tapi kalau iklan kan baik ya Bu, masa ada iklan jelek? Jangan kesalahan, ya gimana? Tidak, ini memang betul-betul mau cek di mana-mana. 9 tahun itu kebijakan. Supaya apa? Oh kalau nanti di SD-nya dulu ada background-nya di TK gimana? Datanya seperti apa? Penanganannya gimana? Lalu nanti sudah boleh evaluasi setelah 9 tahun. Ya, kalau nanti masuk SMA langsung masuk gini ya kasihan ya, jadi beli tempat lagi. Gitu ya, saya sampai jam berapa ini masih ada waktunya? Sampai jam 11. Bosan nggak dengerin saya? Nanti potong-potong aja ya. Kalau ada yang nanya silahkan gitu ya. Baru saya lanjutin lagi gitu ya. Karena kata beliau, kata Pak Haji itu, kalau bunda ayah hanya jadi pendengar, insya Allah sisa setelah 40 menit itu melambat. Ya, paling baik itu jangan lewat dari 1 jam. Dengerin, ngobrol. Nanti lagi terus pulang. Pulang itu yang paling betul. Atau saya lanjutkan dulu atau ada yang bertanya? Boleh nggak kayak gitu? Ayah bunda mungkin ada yang ingin tanya? Kita lanjutkan materinya. Kesini ada yang ditanyakan ayah bunda. Sekarang angkat tangan. Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Menko, saya Mama Hafiz dari SD2, izin untuk bertanya. Tadi dibahasnya memang usia 0 sampai 7 atau 0 sampai 8 ya Pak. Nah, ini tuh mungkin ini saya pribadi atau mungkin mama-mama SD2 juga ada yang mengalami ya, karena usianya kan udah injury time gitu ya Pak ya. Udah mepet banget atau malah udah melebihi gitu, dari 7 dari 8 itu udah lebih. Nah, ketika ada tadi yang kayak harus diakui perasaannya, harus divalidasi gitu perasaannya. Nah, kalau itu di usia di bawah 7 atau di bawah 8, sebagai orang tua belum maksimal melakukannya, itu apa yang harus kita lakukan di usia 7 ke atas atau 8 ke atas? Nah, terima kasih Pak. Bagaimana untuk membalas hutang gitu ya Pak ya? Membalas hutang validasi itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik. Terima kasih yang sudah bertanya. Semoga menjadikan benar-benar anak yang soleh. Ya. Kalau kita punya hutang, sebaiknya dibayarnya pakai yang sama tidak? Hutang itu tidak mesti benar. Saya akan sampaikan agak menjauh tapi nanti masuk. Kita ini punya dosa yang paling besar sama anak pertama. Karena anak pertama kita baru belajar mendidiknya. Yang kedua, anak pertama coba-coba. Harus sekolah coba-coba. Benar nggak? Maka dikala dia berbuat ulah, nauzubillah, maka insya Allah dia sedang menagih hutang cinta pada kita. Kayak bunda kalau punya anak pertama, kalau sama adiknya kalau marah beneran kan? Tapi sama teman baik banget kan? Sama saudara pelit kan? Betul gak sih? Kenapa? Karena dia tuh jengkel. Saya butuh cinta yang tulus dari kedua orang tuanya. Kenapa dia datang? Karena adik. Makanya kalau sama adiknya dia Bu. Tapi kalau lagi marah tuh berlebihan. Terus saya gimana Pak? Anak saya sudah 9 tahun. Maka berikan itu dengan cara satu, pergi berdua dengan dirinya. Oke? Tapi sampaikannya begini kakak. Nanti dicek yang kurang bundanya atau ayahnya. Menurut saya sih ayahnya yang kurang. Kalau bunda main insya Allah berlebih.
senangnya jadinya khawatirnya luar biasa. Ibu, kalau ibu kan cukup sejadahnya digelar, tangannya ke atas, insya Allah. Jadi kalau saya melihat ibu-ibu dia, kalau ibunya soleh kayak gini, insya Allah anak-anaknya baik. Tapi itu nggak ngeliat ayahnya, enggak, ngapain? Iya. Fir'aun kurang jauh gimana coba? Tapi Asia keren, anaknya Nabi. Nabi Muhammad SAW kurang bagus di mana? Tapi istrinya begitu, anaknya ke bawah. Ya Bu, maka sekarang harus gimana? Sampaikan nanti sama suami. Tapi ngomong sama suami, laki-laki itu gak mau disalahin. Laki-laki gak mau diperintah. Laki-laki itu egois. Ya kan saya ngomong saya Pak, di suami saya masih laki-laki loh. Ini mau loh anak saya. Artinya egois, jadi ngomong sama laki-laki gini, ayah, Abi, sepertinya kakak kayak kangen apa ya sama Abi ya? Oh kalau ngomong Abi kayak gimana? Gitu. Jadi laki-laki gitu. Oh, kata Pak Menggo, saya nanti dicari sama suami. Gorok lagi saya. Tidak. Kasih dia waktu anak usia 9 tahun, maaf ya Bu, fasenya imajiner. Ya, 8-9 tuh. Mereka kalau ada masalah kepengennya detail banget. Maka kesukaan anak usia 9 tahun apa? Mencari sesuatu yang bisa memuaskan dirinya. Makanya 80% anak kelas 3 itu ketakutan sama hantu, tapi suka film hantu. Mencari tahu dia kayak apa tuh hantu gitu loh. Tapi ketakutan karena dia imajiner. Kalau dijawab, ditanya, jawab, tanya terus, detailnya luar biasa. Kamu harus belajar. Iya, biar kamu jadi pinter. Kata dia, pinter kayak apa sih gitu sebenarnya. Makanya harus jelas kalau pinter itu gini loh, kayak Ustaz Ajis tuh pinter. Oh, kata dia gitu. Jadi harus detail. Makanya anak-anak kelas 3 senang banget kalau ayahnya ajak, boleh nggak nonton buat edukasi lagi ya. Maaf ya, sesekali itu boleh, bukan kan nama amal dunia menurut saya. Kalau niatnya memang untuk memberikan kedekatan, edukasi, mari enggak, nanti dia dekat tuh. Oke ya Bu, nanti dia bangga, apa dia bangga dia? Kalau dia punya adik, aku berdua sama Abi, kan? Nanti baru pulang cerita insya Allah. Aku tadi makan berdua, kata dia, ya kan? Adiknya juga teriak, mama jawab, kata adiknya. Oke, tapi nanti adiknya juga punya waktu yang spesial. Sebenarnya anak-anak itu akan selalu bersaing dengan saudaranya. Bahkan sampai kapan Pak? Sampai dewasa. Bunda aja sampai hari ini menurut saya masih bersaing sama saudara. Yang diomong sama orang tua, adiknya lebih bertambah. Saya ngirim tiap bulan, adik terus yang diomong, betul kan? Sampai dewasa, karena kebutuhan anak-anak itu satu, mendapatkan cinta dan pengakuan dari semua orang dewasa. Dia Bu, pegang kepalanya, masih ingat pegangnya? Begini ya, bulan kiri. Walaupun dia usianya sudah tua, tapi perlakuan dia kayak anak-anak, karena memang dia hilang. Tadi kan saya sampaikan Bu, laki-laki yang dari kecil jarang bahagia, setelah dewasa dia punya sesuatu, dia akan mencari bahagianya sendiri. Mancing 2 hari 2 malam. Kalau ditanya, bahagia gue, bahagia lu. Emaknya tuh gak bahagia ya. Maaf ya Pak. Badminton tiap hari tuh. Pagi pulang kerja badminton, pulang jam 1 badminton deh. Ini kan kesehatan daripada saya ngurung orang. Jawabannya ada dari laki-laki, maaf ya Pak. Ada jawabannya, tapi mau ngecek kurang bahagia di masa lalunya. Ya kan? Gimana Pak? Saya sekolah jalan kaki 10 kilo. Buku sebulan 1 taruh di belakang Pak sekolahnya. Karena proses hidup yang luar biasa, setelah punya, setelah mandiri, setelah punya istri dan anak, mereka mengambil itu tapi nggak terasa. Sehingga kalau ngomong sama temannya itu ketawa-ketawa, bahkan telepon juga ketawa-ketawa, tapi kalau istrinya yang telepon, gitu doang. Paham ya Pak? Pasti iya gitu. Termasuk mamanya juga sama. Kalau terus sama suami, iya Pak, iya. Tapi kalau sama Pak Muda, aduh Pak Muda, gitu kan kalau telepon. Gede Pak. Jadi kesana ya, coba ya. Gak apa-apa ya. Kebayang Bunda ya pertanyaannya? Jadi sesuatu
bahwasanya pasangannya itu mendapatkan kekuasaan. Ya Bu, Allah bisa. Jadi harus kebanyakan tempatnya ya Pak. Ada lagi ayah bunda yang ingin bertanya sebelum lanjut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibunya Ryan kelas 2 SD. Izin bertanya Pak Ibu. Saya itu sebenarnya anak pertama kelinci percobaan ya Pak Ibu ya. Saya mengakui. Cuman memang zaman sekarang kan kita sudah mulai belajar parenting kayak gitu ya Pak Ibu dari usia TK mereka. Cuman memang saya kadang agak bingung nih dengan tadi perkataan Pak Mego juga yang katanya anak 0 sampai 7 tahun itu diperlakukan seperti raja. Tapi kita juga harus tegas berarti ya Pak Mego ya, mana yang boleh dan tidak boleh gitu. Kadang saya merasa bersalah juga gitu karena ada dampaknya saat ini. Saya itu waktu Ryan kecil berbagi sama-sama sama temannya, tapi kan belum usianya berbagi ya Pak ya, waktu itu gitu belum bisa, masih belajar dia. Jadi kadang sampai sekarang dia itu kontrol dirinya sudah lumayan bagus, tapi pada satu waktu sekarang kan punya adik, dia tuh di rumah kayak yang apa ya, agak tertekan gitu Pak Mego kayak punya saingan gitu. Saat ini pun dia dari semalam minum sama utinya. Ibu, saya pengen minum sama uti, tapi adek jangan ikut ya, nanti tidurnya keganggu. Alasannya apa Mego? Ya teh pengen me time gitu sama utinya. Nah, di situ dia kadang kalau tantrum itu sampai sekarang Pak Mego rebutan sama adiknya. Dia itu kadang-kadang marah, tapi sampai saat ini tuh 2 kali dia tantrumnya sampai nangis, sampai marah banget gitu, sampai wah gitu, sampai mukanya merah berkeringat gitu. Kadang saya ngerasa apa dulu salah ya, sebenarnya salah apa enggak sih Bang Ego? Kadang saya itu bingung gitu. Mungkin itu saja pertanyaannya. Ya, terima kasih ya Bu. Jadi begini, tegas itu dianjurkan tapi tidak keras. Lakukan anak seperti raja itu bukan apa-apa dikasih, bukan, tapi bicara dengan anak 0-7 tahun sama seperti bicara dengan raja. Contohnya, saya mau minum nih, ibu saya minum nih misalnya. Terus tumpah, ya kan? Tumpahnya barusan. Kira-kira beliau ngomong ke saya, Pak Mego matanya kemana nggak? Kira-kira beliau minta maaf nggak sama saya? Maaf ya Pak Mego, saya ambilkan lagi, betul nggak gitu? Baru nego doang, lah putra bunda terangnya. Kira-kira kalau putra bunda yang 6 tahun yang numpain ada tamu, kira-kira bunda gimana reaksinya? Masuk. Tamunya pulang, habis lagi. Tapi bukan bunda. Kita disuruh bersabar itu di 0-7 tahun sebenarnya. Ujiannya luar biasa, maka semua anak di bawah 0-7 tahun menguji ibunya untuk apa? Sedang menggambar, maaf ya Bu, menulis tentang masa depan. Kalau seorang ibu hatinya kuat, selalu disayang baik di usia 0-7 tahun, maka ibu sudah menorehkan masa depan anak dengan baik. Contohnya banyak. Syekh Sudes, betul kan? Bunda sudah khatam tentang Syekh Sudes. Di usia berapa? 7 tahun. Gegetan banget mamanya. Kenapa? Melempar pasir di adonan kuenya. Lisannya apa? Ya Allah, pergi kamu sana Masjidil Haram. Itulah ibu. Harus diuji di usia itu. Jangan ujinya setelah dewasa. Kalau setelah dewasa kepengen rumpes masukin sini lagi,
terbang lewat belakang. Greget ini luar biasa. Bunda gitu ya. Apakah saya salah? Tidak Bunda, tapi tegasnya harus, tapi nggak pakai ini. Contohnya gini, mama beliin sepeda, Masya Allah. Mama beliin binatang, mau apa? Mau harimau, boleh. Kalau mau ngasih, tapi kalau tidak jangan pernah dikasih. Mama, Bunda, Umi, aku beliin lagi ya. Maaf kakak, hari ini kamu sudah 3,5 juta. Stop, dia mau teriak dan ngomong. No. Nanti dia jualan, manipulasi namanya. Anak-anak itu jualannya 5. Sekali ini doang. Kan teman-temanku pada iya, enakan sama Eyang. Coba kalau ada ayah. Yang kelima, mama, korek mama jelek. Itu semua manipulasi. Tidak sungguh-sungguh kitanya yang baper. Apa? Mama jelek? Awas kamu. Kasih makan kamu. Ya kan? Itu kita yang salah. Terus sekarang kalau dia pengen ngitain sama emaknya, gimana sama adminnya? Wajar. Karena dia merasa adiknya adalah pesaing. Yang heran adalah orang dewasa kalau anak berantem, itu lisannya juga ngikutin. Itu dedek kamu. Kata dia udah khatam, wah itu adik saya. Tapi dia ngomong terus ini adik kamu harus baik sama saudara. Itu yang membuat mereka itu gregetan. Karena berantemnya kakak adik itu tidak dari hati, dia hanya cemburu. Maka obat cemburu itu apa? Pengakuan bukan kata-kata. Ya sih, saya butuh ngerayain kamu. Maka anak cemburu itu dengan tindakan ini loh. Kalau aku sayang sama kau nak, tapi gak usah pakai ini. Maka kalau lagi berantem, kakak masuk kamar, adik masuk kamar, sudah masuk kamar. Kalau dia tantrum gimana Pak? Kalau tantrum itu mukanya merah Pak, kasih topeng biar. Kalau tantrum sudah di atas 5 tahun, solusinya abaikan. Tidak usah diajak ngomong, tapi juga tidak boleh dirayu. Dan tidak boleh diancam. Sok. Seberapa tangisan kamu? Boleh. Jadi dia, mama, aku benci sama orang tua. Mati saja hari ini mama. Diam saja, tidak usah diapa-apain. Ngobrol biasa sama suamimu. Malu Pak sama tetangga, buka pintu, buka jendela. Bunda bertanya kenapa? Alhamdulillah relaksasi ya. Jadi Bunda, kalau bundanya tenang, aman. Insya Allah kalau perempuan tenang, aman. Yang jadi masalah anak 2 kalau berantem 3 orang. Bener gak sih ya? Kalau Bunda gak percaya, cek anak kalau berdua sama ayahnya nurut banget, jarang buat ulah. Masa saya bohong? Betul tadi Ustaz Ajis. Betul Bapak? Di rumah saja berdua sama putranya mandi tertib, sholat tertib, coba sama emaknya. Mandi aja 10 kali ngomong. Mandi. Betul gak sih? Karena anak tahu orang yang ngomong itu adalah orang yang paling sayang sama dirinya. Karena dia yakin dia paling sayang, maka dia tidak terlalu mengikutinya. Karena pasti orang yang paling sayang dan paling banyak bohong. Saya banyak bohong. Awas kalau nggak dimakan, nggak masak. Besok masak deh. Enggak sih Pak? Masak betul kan? Orang-orang tuh gitu. Kalau ngomong tuh ngancem tapi nggak ada yang benar. Betul kan? Sok dia. Ujung-ujungnya, ayo gitu. Mama ikut nggak? Mama mau arisan di rumah. 10 meter balik lagi nggak? Kamu yang biasa. Ayo. Mama itulah ibu jadi anak itu akan menggunakan sesuatu yang kalau laki-laki insya Allah konsisten. Ayah mau kerja, ikut ayah. Maaf, ini ayah udah siap mau kerja. Assalamualaikum, anaknya nangis, ayahnya pergi. Betul kan? Ibunya gak bisa marah, ya Allah suami
pergi sama ayahnya mandiri dan pemberani. Masuknya kenapa satu anak TK sekolah alam kalau perginya ke Galuh Emas ke Matahari sama ibunya naik eskalator aja di TK dihitung 1, 2 loncat sama ayahnya kagak sama ayahnya. Ya kan? Flying Fox ini obor anak TK, ibunya yang nganterin gagal. Bahkan ibunya belum apa-apa, gimana caranya? Boleh nggak ikut di belakang? Nah itu sudah. Kalau ayahnya ikut, aman. Anak mau naik pohon kelapa, yang antar ayahnya insya Allah naik. Kenapa? Laki-laki di bawah main HP. Kalau boleh nanti nggak tahu anaknya. Yang lain, mamanya sudah terbayar. Jadi itu menit cemburu ya. Jadi kalau berantem sama adiknya hindari mengatakan bahwa kamu harus baik sama saudara. Karena dia berantemnya tidak benar. Giliran adiknya nggak pulang, insya Allah kakak akan bertanya, adik kemana? Ya kan? Tapi giliran sudah pulang 5 menit, ya Allah. Ya, dan itu keren. Berantemnya anak-anak itu membuat tali supaya dewasanya tidak pulang. Bu, jadi kesabaran bunda, kesabaran ayah, ujiannya beda-beda. Kita di sini tuh ujiannya beda-beda. Saya yang ngomongnya di depan kayaknya lebih berat ujiannya, ya kan? Jadi bukan sok-sokan juga. Ini sebenarnya untuk mengkoreksi kita itu bagaimana selalu percaya bahwa semua itu ada ujungnya. Di dunia ini kalau kita nggak punya masalah, meninggal. Bu yang baik, gitu ya Bu. Jadi mumpung sekarang berbahagialah daripada setelah gede. Udah kumisan, buat masalah terus, kan susah. Ya kan? Tapi kalau masih SD, masih SMP itu lebih mudah. Ya, jadi bunda tidak salah ya, tegas itu penting, tapi bukan keras. Sekali boleh, sekali tidak. Tapi caranya yang baik. Maaf ya kakak, ini nggak jajan dulu ya. Sekali ini dua maaf, nggak perlu keras-keras sudah. Kayak orang tua gue dulu. Kamu sebulan kalau kuliah segini, makanya udah tadi waktu kuliah ya sehari 2 kali makan ya. Kalau makannya 3 kali nggak cukup. Maaf ya bukan menghina, ini jok aja. Artinya orang tua kita terserah ya, kalau kamu 5 tahun udah lulus terserah. Maka itu luar biasa, kadang mie instan itu disuruh pakai plastiknya dimakan, ada lapar. Kenapa bisa? Karena orang tua kita tuh nggak ada memanjakan, itu tegas sehingga anaknya mandiri. Makanya orang Sumatera, mohon maaf ada yang di Sumatera sih? Dari Sumatera, orang Sumatera kalau sudah pergi dari rumahnya insya Allah nggak pulang aja biasa. Betul ya Pak? 5 tahun biasa aja. Kenapa di sana itu tegas dan keras orang tuanya? Maaf saya Pak ya. Jadi mandirinya luar biasa. Tapi ya gitu, kalau pulang reunian aja jangan. Karena nggak kepengen ngobrol sama orang tua, galak bapaknya. Tapi maaf ya Pak, ini jok aja. Gitu benar, kan? Ya Allah bisa. Mungkin kita lanjutkan materi dulu. Boleh? Dilanjut lagi? Maaf ya kalau bosan ya. Bukan berarti saya. Kenapa harus bekerja sama? Mencegah bully sejak dini, membangun lingkungan yang aman dan sportif, membangun anak memahami nilai dan menghargai orang lain. Kenapa harus bekerja sama? Karena peristiwa yang ada di sekolah itu sebaiknya selalu terkoneksi dengan di rumah. Anak-anak belajar memahami orang lain itu di lingkungan sekolah, bukan di rumahnya. Karena dia harus berbagi siayap, berbagi cinta, berbagi kesedihan, berbagi semuanya di kala mereka di sekolah. Kenapa dari dini? Nah itu karena awal pembentukan perilaku sosial yang berkembang terhadap pengaruh lingkungan. Anak-anak di usia dini itu pembentuk perilaku sosial awal yang tadi saya sudah sampaikan. TKA kematangan sosial pertama, TKB itu mekanisme belajar atau kreatif 1, kelas 1 laten, kelas 2
apatis. Semuanya dia banyak banget meniru dengan lingkungan, tapi dia belum praktekkan. Contoh, anak usia kelas 4 hari ini ngomongnya sesat nggak? ANJNG keluar? Itu kesalahan di kelas 4 atau kesalahan di usia sebelumnya? Saya tanya, Bunda, kalau anaknya ngomong ada orang dewasa, ada anak kecil nggak di sini? Saya boleh ngomong ya? Kalau anaknya bilang anjing gimana? Istighfar, langsung menyalahkan atau menutup mulutnya? Ya, ini idealnya TKB. Di usia kelas 5 tahun, 5-6 tahun itu anak itu butuh penjelasan. Mereka temennya ngomong apa, nyampe rumah itu yang dibawa. Sepakat ya? Mama kenapa kerja? Iya nak, kita kan butuh makan. Emang mama kenapa kalau nggak makan? Tapi kamu sakit nak. Emang kalau udah sakit mati kamu nanti. Itu kelas TK. Maka kalau ada ngomong ANJNJ, bundanya tenang, nggak usah teriak, mau bola matanya tetap aman, nggak usah berubah, karena dia perlu penjelasan itu. ANJNJ itu seperti apa? Maka kalau mau metode pembelajaran ibarat, anak-anak tidak biasa ngomong kayak gitu. Karena dari kecil di usia TK mereka sudah diedukasi secara komprehensif. Contohnya, dia bilang anjing, ibu ayahnya masih senyum. Sini saya. Ini ya binatangnya keren banget ya. Anjing itu kakak, itu menurut kamu dia bertelur atau beranak? Udah keluar anaknya keren ya. Namanya apa? Anjing juga ya. Anjing ini makanannya menurut kamu rumput atau apa? Daging, karena dia bertaring. Semua binatang di dunia ini yang bertaring itu makanannya daging. Kita sebagai muslim gak boleh makan binatang ya, bertaring. Anjing ini banyak loh jenisnya. Nih, ini namanya serigala. Kalau yang kayak gini hidupnya di mana? 1 jam ibu bicara tentang anjing, maka dia belum bisa baca di sana ya. Ibu keren banget, tapi binatang yang kita bicarakan ini belum punya nama. Ayo kita berebut, berburu huruf ya. Kasih nama. Aku dapat A mama. Oh iya mama dapat N, mama dapat J, kamu dapat I. Anjing keren ya. Terakhir kamu boleh ngomong anjing. Ada binatangnya. Kalau tidak ada binatangnya, nanti bunda apa? Ya selesai. Jadi hari ini di Indonesia anak-anak yang tahu membaca dan maknanya hanya 10%. Makanya kurikulum TK itu membaca bermakna, betul ya? Kenapa? Karena proses membaca anak-anak itu dimulai dengan hafalan, tapi jika anak kritis kita malah marah. Lu anak ngomong ANJNJ itu kritis gak sih? Tolong diedukasi, dia mau teriak, mama marah, ngomong ini kan keren. Makanya anak-anak TK itu kalau dimarahin, jangan ngomong itu gak boleh. Astagfirullahaladzim, ya Allah, gak boleh, mama tidak pernah ajarin. Ya ayyuhalladzina amanu. Makanya dia nanti tahan. Jika dia kelas 4 SD, dia mendapatkan apa? Validasi dari teman-temannya, keren. Maka silakan cek anak-anak kelas 4, kelas 5. Bahkan mereka yang kalau main petasan, lempar rumah orang itu anak-anak usia itu. Kenapa? Karena dia diakui keberadaannya. Sementara di usia terbaik, ini maaf ya kenapa harus usia ini, mereka tidak diedukasi dengan baik. Halo, gitu ya Bu? Jadi kalau ada masalah di usia TK, di usia prasekolah, mestinya itu kebahagiaan. Tadi temanku ada yang di emang dia tahu bully? Belum ada 6 tahun, belum bisa menganalisa. Maka terus sampai apa? Didorong sampai nangis. Menurut kamu kenapa dia didorong? Gak tahu orang dia didorong. Kasihan enggak? Kasihan. Terus apa yang kamu lakukan? Bukan makanya jangan ikutin. Jangan dekat sama si Nego.
Ya, tugas orang tua observasi, mengamati bagaimana anak berinteraksi dengan orang lain, apakah anak cenderung pemalu atau ekstrovert, bagaimana anak bersikap dalam berbagai situasi sosial. Bunda sudah paham putranya anak tertutup atau terbuka kan? Sudah kan ya? Oke, oh berarti anak saya bukan tipe anak tertutup, anak-anak yang apa-apa bicara. Berarti kebutuhannya jelas. Anak-anak yang terbuka suka beralasan, kepo, kadang-kadang menurut kita bohong. Nanti terbuka, anak terbuka itu suka langsung disanjung di depan orang banyak. Kalau dia pulang ada ibunya, anak terbuka dia teriak mama, walaupun Inggrisnya belum keluar. Ya bu, itu anak terbuka. Oh, kemudian akhirnya masuk anak yang tertutup sehingga dia temennya itu aja dari TK sampai kelas 2 3 orang aja, gak nambah-nambah. Oh berarti kalau dia punya masalah dia agak sulit untuk mengungkapkan. Lewat cara apa? Nanti lewat cara berdua, lewat cara kita dulu yang bicara. Pak dulu mama tuh punya teman di luar, itu aja luar biasa pokoknya deh. Kita dulu yang ngomong karena dia tertutup. Orang tertutup itu jangan ditanya gimana kak belajarnya. Salah. Kamu kan udah bayar mahal, ya kan? Gimana tadi? Itu. Ada tuh orang yang gitu kan? Dipuji, dikiranya lebay. Itu lupa alhamdulillah anak saya sudah kelas 2 di sekolah apa? Masih ada. Karena makanya observasi itu bulian. Tapi kalau anak terbuka, belum anak saya alhamdulillah dia gitu aja. Karena kebutuhannya pas. Kalau diobservasi ya, ayo punya anak saya termasuknya kayak. Kedua, komunikasi terbuka, mendengarkan anak dengan seksama dan rutin berbicara tentang kegiatan sekolah. Kalau anak di bawah 7 tahun nggak boleh bicara kegiatan langsung yang tidak menyenangkan. Kalau di atas 7 tahun boleh. Jadi kalau punya anak usia 7 tahun ke bawah pulang sekolah yang boleh ditanya senang banget main apa, jajan apa. Hindari kata-kata tadi bisa nggak? Oh. Tidak boleh dibicara langsung yang menjadi beban karena usianya lebih. Itu yang baik agak menyimpang. Kalau anak itu normal, 3 tahun mereka sudah bisa pegang. Kalau dia normal, 4 tahun mereka sudah bisa kayak gini dan bisa membuat bentuk geometri. Kotak. 5 tahun mereka sudah bisa membuat gambar tapi yang menceritakan. Gak usah diomelin, gak usah dipaksa, dengan sendirinya dia bisa. Bahkan bayi usia 0 sampai 2 tahun kalau dikasih pensil megangnya gini buatnya lingkaran. Masih ingat kenapa? Karena selama 2 tahun dia mengamati wajah ibunya yang bulat waktu menyusui. Mendorong anak untuk berbicara tentang perasaan, pikiran dan pengalaman mereka. Bunda ya, tolong kalau ngomong sama anak sampaikan apa yang Bunda rasakan. Kakak, mama ini sedang tidak nyaman. Dia belajar, oh tidak nyaman itu kayak Bunda. Maaf ya kak, Bunda sedang sedih banget. Apa sih ma? Oh kalau Bunda sedang sedih. Bukan dia sudah sedang pusing, mana pusing. Kita ngomong apa yang kita rasakan, ini yang jarang-jarang dilakukan. Mama takut, ngomong takut. Mama senang, ngomong senang. Bunda tak, ayahnya sedih, bilang sedih. Kenapa sedih? Kok sedih ya? Bonusnya cuma 100 juta. Oh, jadi kalau 100 juta sedih ya? Sampaikan itu. Kebayang ya, ya? Nanti gimana kalau ada anak nauzubillah, sumpah nauzubillah. Anak Bunda sedang sangat tidak nyaman dia bicara sama orang tuanya. Kamu kenapa kakak hari ini? Wajahnya beda. Aku sedang tidak nyaman Bunda. Oh kenapa tidak nyaman? Tadi pensilku diambil. Bundanya sakit.
Oh, gaji yang kemarin. Ambilnya permisi kan? Iya sih, tapi aku suka. Ya sudah, ingat. Nah, cuma kalau diambil, kalau kamu mau mereka, besok beli lagi tanah. Udah ada pilihan. Misalkan ya. Jadi ini yang membuat anak penderitaan menjadi kekuatan. Itu kita. Jadi kalau anak datang ngomong tapi sesuai, Bu. Kenapa dia? Karena dia sudah diajarkan tentang empati sama orang tua. Empati bagaimana itu merasakan orang lain. Empati diberikan dengan dengan emosional yang tercerminkan. Aktivitas, mengamati reaksi anak terhadap berbagai aktivitas. Gimana putra muda kalau diajak olahraga, kalau kegiatan, termasuk anak yang melihat dari jarak jauh atau dominan. Kemudian apakah anak suka tantangan baru atau lebih suka aktivitas kreatif? Apa jenis aktivitas yang anak nikmati dan bagaimana mereka terlibat di dalamnya? Anak gak suka olahraga, ayahnya atlet, lesnya itu 7 olahraga. Berenang, badminton, sepedaan, ya kan? Ulang-ulang gini ya. Kira dia tidak berprestasi habis sama kita. Ini yang tolong harus diamati. Ciri-ciri yang muda-muda. Kalau ada anak yang tenang, rapi, taat aturan, suaranya tidak dominan, temannya nggak banyak, mereka punya kehebatan di 3 hal. 1, intrapersonal, kemampuan kontrol diri yang baik, logik matematiknya bagus, visual spasialnya juga bagus. Nah, anak yang kayak gini perlu banget model dan konsistensi karena peniru yang handal dan peneliti yang unggul mereka. Bayangin tuh, rapi, anaknya terlihat fokus, suaranya tidak mana-mana, pendengar nggak banyak, dia lebih taat, dia kalau di permainan itu dia rapi, nah dia punya keunggulan 3 hal biasanya. Nah, yang seperti ini kalau sudah sakit hati itu sulit sembuhnya, yang banyak. Ibu terus peristiwa yang ber-15 tahun Pak. Itu tolong dibantu ya. Nanti caranya kalau anak menderita dia juga harus buktinya jelas. Makanya solusinya itu umum. Tapi kalau lihat anak kita yang terkena bully, dia harus datangin betul si pembuli itu. Bawa sama kita dan si pembuli itu harus minta maaf di depannya. Ada orang yang cukup, ya tidak perlu ketemu itu cukup selesai. Ciri-cirinya tadi Bu, gak sabaran, apa maunya, beralasan, suka melanggar aturan, mandinya menjelang maghrib pas adhan, itu ya kaos kakinya hilang terus, ya buat naik gula soalnya. Anak ini kalau merasa stres cepat sekali sih. Beda ya ini ya. Interaksi teman sebaya, bagaimana anak berinteraksi dengan teman sebayanya? Apakah dia dominan, apakah dia follower? Kemudian apakah anak mudah bersosialisasi atau lebih tertutup? Apakah anak memperhatikan perasaan orang lain dalam berinteraksi atau tidak? Ibu boleh cek, bahkan anak-anak yang pemarah dalam sebuah penelitian itu hatinya sebenarnya itu sensitif. Udah kalau punya suami yang pemarah, ya sebenarnya dia sayang banget sama keluarganya. Masa sih Pak? Boleh sih ya. Makanya orang-orang yang suka marah itu sebenarnya dia mikirin orang banyak, terlalu banyak mikirin. Jadi kesana terus dulu ya. Jadi gimana Pak? Kemudian reaksi terhadap stres, mengamati bagaimana anak merespon situasi stres atau tekanan besar. Apakah anak cenderung tenang atau panik? Bagaimana anak mengatasi rintangan dalam stres? Itu sama ayah bunda juga dilihat supaya dikala mungkin anak menjadi masalah, bunda sudah punya pegangan. Share aja itu materinya ya. Beliau kalau butuh, kalau enggak alhamdulillah. Nah, terus gimana cara mengatasinya, mencegahnya? Role model, membentuk pola pikir positif. Role model itu kita. Makanya tadi di awal saya sampaikan, menikah itu selalu menggunakan harmonis. Kita ini model bagi mereka. Bagaimana kalau anak sedang ada masalah, bagaimana kalau kita sedang marah, bagaimana kalau kita sedang menunaikan kewajiban kepada
suaminya dibangunin sama ibunya, dia tidak bangga jadi perempuan. Maka ada dua yang akan dia lakukan. Yang pertama, dia kalau nanti punya suami, dia akan memperlakukan suaminya seperti ibu diperlakukan. Halo, serius banget saya ngomong. Makanya laki-laki itu yang baik itu kalau punya anak perempuan, cinta perempuan itu laki-laki ayahnya. Maka memperlakukan anak perempuan, ayah yang mencintai anak perempuan, ayah yang ada dekat sama mereka, mereka menjadi pribadi yang sangat kuat. Maka di awal saya sampaikan, udah ada nggak sih yang dulu dekat sama ayahnya, dicium, dipangku, dipeluk sampai remaja. Hari ini mendapat suami insya Allah egois. Kenapa? Karena bunda sudah kuat mendapatkan cinta, kasihan suaminya karena suaminya tidak mendapatkan cinta. Hanya kalau sakit manja pak. Kenapa? Karena dia butuh orang yang terbaik memberikan cinta. Siapa itu? Istrinya. Jadi kalau dapat suami yang kayak gitu, alhamdulillah. Ya. Jadi jangan koyokan. Kan? Karena beliau butuh banget dan beliau tuh membanggakan di luar sana. Istriku keren, istriku bersih. Gitu ya bu. Kalau suaminya sakit, ya Allah habis pijetin apa ya? Biasanya sih gitu. Kalau usah kemana-mana. Tapi kalau kecilnya jarang disentuh sama ayahnya menikah. Sampai makanya jangan ke balon boleh. Sana kerokan di balon mana lagi? Untuk pola pikir positif, pola pikir positif membelokkan sesuatu menjadi sesuatu yang positif dari apa yang dia rasakan. Nakal menjadi bukan nakal, ya. Dia rugi menjadi positif, itu kita sebenarnya. Walaupun kita teriak pak, makanya punya istri yang solehah itu keberuntungan. Makanya kan dalam fikih mencari istri itu ada 4 ya. Ada karena wajahnya, keturunannya, hartanya. Ya, kamu pilih yang mana? 4-4-nya. Enggak sih. Karena memang sulit banget pak mencari yang begitu. Di sini ada, tapi sudah punya nggak jadi. Ajarkan tentang empati dan menghormati orang lain. Beri pendidikan tentang bullying. Bullying itu jangan, ini bullying namanya bukan, ya. Jadi jangan sampai bahwa sesuatu yang kamu lakukan itu akan sangat berdampak. Hanya disangka ini di kelas 5, maaf ya agak meloncat untuk besok hari, itu suka berkegiatan membantu orang lain. Ada gerakan cinta masjid, ada gerakan mendoakan orang sakit, itu harus dilakukan oleh anak-anak supaya dirinya merasa bermakna buat orang lain. Apa yang terjadi itu akibatnya dari sesuatu. Ya bu, jadi jangan dilabelin ya kalau masih di bawah 7 tahun itu bully namanya, nah itu bully, jangan. Nanti, kenapa? Karena dulu zaman kami, zaman ayah, zaman kita juga tidak tahu kata-kata itu, betul ya? Makanya dia terbiasa. Kalau kita menganggap walaupun itu mengerikan, tapi kalau kita mendoktrin bahwa itu mengerikan, nanti anak stres duluan tuh. Kita pernah lihat film horor nggak? Udah ada yang penakut sama hantu nggak? Ada yang penakut sama hantu? Udah ada yang pernah ketemu genderuwo? Kamu kenapa tahu kalau ada genderuwo? Oh film ya. Kenapa jadi takut? Ada pohon pisang aja, ya Allah. Dia takut cari lagi ya. Imajinasi ya. Contohnya saya udah pasti tahu sini. Saya waktu kecil pak, ini bukan dia ya. Waktu kecil itu kalau ibu nenek saya